mampet gitu. Mampet ya Pak, flu ya Pak ya. Memang musimnya seperti itu ya. Dingin. Kalau dingin seperti ini ya, tambah AC juga. Oh iya. Oke. Kemarin Pak Heru sempat ngobrol sama saya, katanya pengen saya jadi supervisornya gitu dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, betul sekali. Seperti itu. Itu mau seperti apa Pak? Sebenarnya berarti tujuan kita kan sekarang ingin mencari kesepakatan antara kita tentang apa saja yang nanti akan saya amati seperti itu dengan kegiatan supervisi di kelas. Ya, sebelumnya saya mau minta tolong kepada Bu Indah karena berkaitan dengan bagaimana nanti saya bisa memperbaiki kerja saya di kelas, bagaimana saya mengajar, dan nanti tentu saja saya ingin masukan-masukan yang mungkin bermakna untuk perbaikan depannya. Saya ingin Bu Indah untuk masuk ke kelas saya untuk observasi, sehingga nanti ada masukan-masukan untuk saya itu nanti. Nah, rencana saya tujuannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya apa di sana? Kalau tujuan pembelajaran saya, karena nanti kontennya itu berkaitan dengan materi awal di kelas 10 itu terkait dengan pengenalan sosiologi, maka nanti ini saya akan belajar tentang perkembangan sejarah sosiologi. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menggali sejarah perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, seperti itu. Sehingga nanti anak-anak itu bisa menjelaskan itu seperti apa atau kemunculan sosiologi itu dari awal dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang ini. Oke. Berarti ini cenderung ke teoritis gitu ya, banyak teorinya ya, seperti itu ya Pak ya. Karena materi awal sehingga kita akan memperkenalkan terlebih dahulu seperti apa kalau itu pengetahuan ini. Ya mungkin di SMP kelas 10 itu sudah tahu materi-materinya, tetapi ketika di SMA walaupun di fase E itu materi pelajarannya IPS, tapi lebih ke spesialisnya ke sosiologi. Jadi ini ke awal dulu ya, karena memang baru pertemuan awal gitu ya. Terus nanti Pak Darius pengen saya mengamati di area pengembangan apa Pak jika proses pembelajaran itu? Saya ingin mengembangkan disiplin positif tuh. Oh ya, disiplin positif. Karena ini berkaitan dengan kelas KKO. Tentu saja kita ketahui kelas KKO itu kelas yang mempunyai keunikan, karakteristik berbeda terkait dengan beberapa disiplin. Semoga dengan saya bisa mengembangkan beberapa disiplin ini nanti anak-anak bisa menyadari apa yang mereka yang harus lakukan. Oke, sip. Jadi memang tepat ya, pengen mengembangkan disiplin positif di kelas yang memang mereka rada spesial di sekolah kita. Betul sekali. Betul. Nah, nanti kemudian strateginya seperti apa Pak ketika nanti proses pembelajaran seperti apa? Ya, dalam proses pembelajaran tentu saja kita sudah punya bekal adanya kesepakatan kelas, orang kelas atau keyakinan kelas. Nah, kemarin kita sudah membentuk itu. Nah, untuk pertemuan yang datang, saya akan melakukan strategi yang pertama, refleksi dinamika kesepakatan kelas itu. Ya, apakah ada nanti anak-anak itu yang mungkin pas waktu pembuatan kesepakatan dia setuju, tapi ternyata dalam penerapannya kok berat dan lain sebagainya, kemudian tidak bisa melakukan apa yang di kesepakatan. Nah, ini kan ada dinamika, nanti akan saya refleksi seperti apa, kemudian saya akan siap mendengarkan mereka apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang belum mereka lakukan, sampai pada nanti saya juga siap untuk nanti kalau ada perubahan. Oh iya, perubahan kesepakatan kelas itu sendiri. Oke. Terus setelah itu saya juga akan memberikan penguatan positif. Ada perilaku yang positif. Kadang kita selalu menyoroti hal-hal yang negatif, kemudian kita berikan beberapa masukan untuk mereka, tetapi kita letak di perilaku positif, kita akan menghargai itu. Misalnya di kelas itu ada anak yang memperhatikan dengan baik, mau aktif dan sebagainya, itu hal positif, kita akan memberikan semacam penghargaan untuk mereka yang bisa berlaku positif. Kemudian strategi yang terakhir, saya akan berusaha memberikan penguatan tentang
konsekuensi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas itu tadi yang dengan kelas, sehingga nanti anak itu bertumbuh motivasi dari dalam untuk bisa melakukan disiplin. Oke, berarti di sini sudah jelas ya Pak. Nanti saya akan mengamati di area disiplin positif di kelas KKO. Kemudian nanti tahapannya Pak Darus sebenarnya sudah memiliki kesepakatan kelas gitu ya. Iya, betul sekali. Kemudian nanti tahapan pertama Pak Darus akan merefleksikan dulu seperti apa kesepakatan kelasnya itu yang sudah diterapkan. Kemudian nanti mungkin ada sesuatu perubahan itu akan diakomodir di sana. Nah setelah itu nanti kemudian ada penguatan positif dalam proses pembelajaran itu. Dan yang terakhir berkaitan dengan konsekuensi apa yang akan diterapkan ketika kesepakatan kelas itu mereka lupa seperti itu ya Pak ya. Iya betul sekali. Jadi di area itu ya Pak nanti strateginya, kemudian areanya khususnya disiplin positif. Betul. Oke sip. Kemudian kapan ini Pak mau dilaksanakan di kelas KKO? Insya Allah kita sesuai jadwal yang sudah ada, itu kita akan menerapkannya di hari Jumat. Jumat tanggal? Jumat itu tanggal berapa ya sekarang? Sekarang tanggal 6, 7, 8, 9. Oh iya, 9 Agustus. Jam berapa Pak? Jam terakhir. Ya 2 jam terakhir. Oh setelah sholat Jumat ya? Setelah sholat Jumat. Oke, setelah sholat Jumat jam 6.7 berarti. Ya, terus. Oke, di kelas E1. Oke Pak Darus, mungkin itu nanti ini sebagai modal saya untuk bisa membantu Pak Darus untuk mengamati proses apakah disiplin positif itu sudah bisa diterapkan dengan baik atau belum di kelas KKO. Baik, nanti selamat berjumpa lagi ketika kita di kelas di hari Jumat 9 Agustus 2024 jam ke-67 di kelas 10 bisa. Oke Pak Darus, terima kasih. Semoga besok lancar ya Pak Darus ya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang hadir di sini sehat? Semangat? Semangat lagi. Tanggung jawab. Saya melihat teriakannya dan lain-lain. Oke, saya ingin kita akan lihat dinamika ini. Halo. Ada masalah dengan tindakan kelas sehingga kalian tidak bisa antusias? Ini yang dua belum antusias. Yuk. Apa? Nantinya masalahnya apa? Silakan. Baik. Tadi semua yang laki-laki. Oke, baik. Semoga bisa ini dilakukan. Kalau nggak bisa katakan. Bagi yang perempuan agama Islam sudah satu ya. Selama ini apakah kalian sudah antusias? Oke, kita akan belajar hari ini. Tapi sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Tadi saya lihat bilang ya. Malah kalian ada di pojok sana. Aleta, Leonina. Alfia. Alfreda untuk mengikuti sholat Jumat. Ali Panaswan. Ada. Alida. Yang kedua itu doa saja. Atas
pojok dan lain sebagainya itu ruangnya. Ya, Ayo Rizky, masuk. Chelsea. Yuk, masalahnya apa? Kita. Naik silakan. Ya, masalah apa? Dewi Novita. Nanti saya lihat kamu yang di sebelah sana itu. Dharma Jati Bintara. Sakit ini. Bibi Pak. Bibi. Sudah berapa hari? Wes di tengah. Yuk sekarang aja jalan. Komunikasi dong. Esa. Komunikasi dulu dan sabar. Fauzan Nasrul Aziz. Siapa? Hafiz. Haikal. Apakah mau diubah ini? Elena. Apakah kalian yakin dengan aturan ini nanti bisa membuat belajar kita lebih efektif dan bisa memanfaatkan kita menggapai mimpi kalian, cita-cita kalian? Bisa. Percaya. Oke, tolong besok ya dikuatkan relasi sosial. Selain Jumat itu 2 rakaat salat zuhur. Ayatul Rasya. Nah, untuk mengganti Masa yang sekarang lagi. Elida. Nabila. Abdul Nas. Nas. Asha Dispen. Raihali. ibadah itu Juga mempertemukan Anun. Julian. diri kita. Oke. Muhammad Doni Alif. Komunikasi ini Gusti Allah nih, Gusti Allah itu kan bakal makan itu. Komunikasi Dan yang Dispen. Latihan ataupun latihan. di situ. Dan kemarin siapa yang mau ke Bapak Yukiri? Kita harus lakukan. Saya ucapkan selamat Ya, oke. Selamat. Semangat ya. Mulai sekarang kita harus sana ya dan kalian membuat lakukan hal positif. nomor 4 ya. Terkait dengan yang sebentar. Sudah apa? Bagus ya. Sedikit positif Pan kita kita itu Jogja, yang bisa Kesini, mencapai Jawa cita-cita di mana itu berasal dari dalam dirimu, bukan karena paksaan dari bapak ibu. Tapi dipaksa dari sempat ya di sini. karena harapannya apa? Itu muncul sebuah apapun itu. Ya, oke ya. Terima kasih perjuangan kalian dan semoga kepanjangan lebih sukses lagi. Dan yang lain tetap semangat dan terus termotivasi untuk berprestasi. Kita bergerak terus untuk satu. Ini wilayah kalian olahraga, tugasnya orang kalian punya skill olahraga, kalian harus bisa berprestasi. Gitu ya. Apapun aktivitasnya, olahraga harus tekuni dan harus bisa berjaya. Kan si aku ya kemarin ya belajar atau berprestasi berjaya. Baik, untuk memulai kegiatan ini kita ice breaking sebentar. Kita ice breaking sebentar. Ben nomor Ben oral suhu. Oke. Kemarin kita sudah bermain ice breaking. Ya, saya berikan nomor 1, 2, 3, 4. Ingat kan? 1 ya 1. Belum ya? Ya, 1 itu tapak pundaknya teman sebelah kiri. Kami bilang, ya. Oh, bukan ya? Oi, kita kan tes. Oi. Ya. Oi. Dua. Nomor 2. Nomor 2 kita bilang sambil gerak sing. Pengertian? Bersih. Dari dua kata. Ya. Nomor 3. Ya nomor 3. Kita berdandakin Itu dulu lah. kita Noel. Udah punya teman. Lopes artinya Iya, gitu ya. Makanya belum pasang ya tidak berbaik. Saya pasrah ya. Iya. Nah, yang keempat, teman yang sebelah kiri, Noel, dagunya teman yang sebelah kanan. Iya juga.
disebut nomor. Ya, nomor 4 berarti yang kanan ya ke kiri. Kan gitu. Sehingga orang melakukan nanti diberikan penghargaan berupa menjelaskan apa yang kemarin dipelajari. Gitu ya, kemarin sudah dipelajari apa, itu kalau dijelaskan kita refresh materinya. Gitu ya. Baik. Karyanya seperti ini. Suku Aborigin itu kan agak sedikit terisolasi ya, mereka punya ciri khasnya sendiri. Ya, lagunya seperti ini, gerakannya satu, bam bam zam zam, guli guli guli, empat. Bagaimana secara perkembangan? Satu. Ya, terus munculnya tokoh-tokoh ilmuwan yang mengkaji ilmu sosial. Terus sosiologi berkembang sampai di Indonesia. Sekarang tokoh masuk. Oke, baik. Saya lihat kalian sangat luar biasa belajar hari ini dan saya akan merefleksi. Kalian itu sudah merefleksi apa yang sudah kita pelajari bersama. Kalian sudah mendapatkan apa? Hal baik apa yang sudah kalian lakukan? Yuk, hal baik apa yang sudah kalian lakukan? Satu. Sholat Jumat. Proses belajarmu ini malu. Hal baik apa? Antusias dalam belajar bersama. Itu ya. Oke, apa hal yang ditinggalkan untuk besok? Antusias tadi ya. Oke, itu. Baik, mungkin pelajaran kita akhiri, tapi saya ingin menguatkan kembali kesepakatan kelas kita adalah antusias. Salah satu antusias adalah bagaimana kita menjaga kebersihan. Coba kalian lihat sekeliling kalian. Sebelum diakhiri, coba di pojok, di belakang. Kira-kira yang mana konsekuensi dari tidak menjaga kebersihan bagaimana?
Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan sedikit mengupas ini dan akan mengupas sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Itu ya.
kemarin kita sudah melakukan, sebelumnya kita sudah ngobrol tentang Pak Darus kan ingin diamati ketika proses pembelajaran di kelas seperti itu ya. Betul. Nah kita sudah melakukan perbincangan saat itu. Nah, observasinya kita lakukan di tanggal 6 Agustus gitu ya. Nah di sana Pak Darus menyampaikan ingin menguatkan di disiplin positif seperti itu. Kemudian berikutnya di tanggal 9 Agustus juga 2024 Pak Darus sudah melakukan proses pembelajaran di kelas dan di sana sebenarnya kemarin bagaimana kalau menurut Pak Darus, apa yang sudah dilakukan Pak Darus itu tentang pembelajaran yang dilakukan? Ya. Apakah sudah sesuai dengan keinginan yang Pak Darus inginkan seperti itu? Ya. Bisa diceritakan seperti itu Pak? Waktu itu saya melakukan proses pembelajaran di kelas KKU, di kelas KKU di jam terakhir di hari Jumat, karena masih ingat itu. Ya, di situ saya berusaha bagaimana menguatkan disiplin positif yang ada di anak KKU. Memang banyak tantangan di anak KKU, seperti halnya anak-anak yang lain, ya. Tapi ini lebih, ya, kalau anak KKU lebih. Ya, tapi keuntungannya adalah ketika mereka itu masih di kelas 10, artinya mereka masih meraba-raba. Tapi kalau kelas 11 mungkin ada sesuatu yang mungkin sudah ajak, pola yang agak sedikit susah dirubah itu sudah ajak kelas 11. Tapi kelas 10 mereka masih meraba-raba, masih baru ini kan gitu. Jadi mudah untuk kemudian kita kuatkan proses disiplin positif. Nah sebelumnya ketika saya di awal-awal masuk di kelas KKU itu, mereka dengan saya sudah membuat sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah setiap hari ketika saya mengajar itu tentunya saya selalu menguatkan tentang keyakinan kelas dan selalu mengingatkan bahwa apa yang ada di dalam kesempatan itu adalah usaha untuk bagaimana menggapai atau meraih impian-impian yang ada. Artinya di situ nanti bisa menciptakan situasi kelas yang sangat kondusif untuk bisa menunjang mereka itu belajar seperti itu. Nah pada proses yang kemarin itu, nah itu saya berusaha bagaimana melihat dinamika pelaksanaan keyakinan kelas ini. Nah, dengan cara bagaimana yang merefleksi apa atau yang sudah dilakukan tentang keyakinan kelas yang kita sepakati bersama itu, merefleksi bareng-bareng, atau kemudian ada beberapa hal yang mungkin tidak dilakukan oleh anak-anak itu terkait dengan kesepakatan kelas, sehingga kita akan melihat dinamikanya. Kalau seandainya ada beberapa hal yang mungkin anak-anak itu tidak menginginkan adanya sesuatu yang di dalam poin-poin itu, keyakinan kelas itu, maka nanti kita bisa bersifat dinamis untuk merubah, kemudian membuat suatu kesepakatan lagi yang mungkin lebih diinginkan oleh mereka. Artinya itu membantu dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Jadi pertama kali ketika saya melakukan proses pembelajaran itu seperti itu, kan ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, itu semua dimasukkan proses-proses penguatan disiplin itu. Apalagi di awal-awal pendahuluan, yaitu kita refleksi dulu, kita lihat dinamikanya seperti apa, dan saya juga harus adaptif dengan keadaan yang ada di kelas itu. Kalau mereka itu tidak melakukan sesuai dengan keyakinan kelas, ya saya tidak boleh kemudian merasa kecewa atau apa, ya saya berusaha menyesuaikan diri apa atau yang sebenarnya mereka inginkan gitu. Kemudian dan saya juga harus mendengarkan apa yang mereka keluhkan, dan waktu itu ya saya mencoba untuk menanyakan itu, apakah kesepakatan ini tidak sesuai atau apa yang mereka keluhkan, atau saya berusaha adaptif untuk itu semua. Nah kemudian setelah itu, ya setelah melakukan penguatan tentang dinamika pelaksanaan kegiatan kelas itu, ya saya menguatkan hal-hal positif apa yang sudah mereka lakukan, ya sesuai dengan keyakinan kelas. Oh mereka sudah datang ini tepat waktu, kan ada kesepakatan kelas, ada toleransi 10 menit, kan itu hari Jumat, habis Jumatan ya Bu ya. Ketika masuk 12:30, nah mereka minta ini Pak ada kelonggaran karena kita Jumatan, jadi
kita ditoleransi 10 menit gitu ya sudah dan mereka melakukan itu dengan baik, artinya tidak ada yang masuk di waktu-waktu setelah 10 menit itu. Artinya perilaku positif ini ya saya apresiasi, ya saya berikan feedback itu bagus, kalian sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Misalnya itu contoh-contohnya. Kemudian perilaku positif lainnya, mereka bisa rapi gitu, kemudian bisa menjalankan pelaksanaan pembelajaran ini dengan komitmen dan tanggung jawab. Nah itu saya apresiasi. Kemudian guru saya juga melakukan sebuah istilahnya penyadaran ketika mereka itu tidak melakukan sesuai apa yang menjadi keyakinan kelas. Jadi proses menguatkan disiplin positif seperti itu. Saya menyadarkan, misalnya tentang kebersihan nih, anak di kelas kurang nih menjaga kebersihan yang ada di dalam kelas, ya sudah saya akan ingatkan mereka. Ya pada dasarnya manusia itu saya berikan statement yang stabil kan kondisi dulu kayak di segitiga restitusi itu kan. Ya pada dasarnya manusia itu ya penghasil sampah, saya bilang gitu. Manusia penghasil sampah, apa yang ada di dalam badan manusia itu yang mengeluarkan sampah juga. Kita tidak lepas dari sampah. Nah, tapi manusia yang diberikan akal, kemudian tak kasih penguatan seperti itu, penyadaran. Nah, sekarang kita lihat kondisi kelas kita sudah bersih atau belum. Nah, ini bagaimana dengan komitmen, keyakinan kelas kita, saya kembalikan lagi seperti itu. Lalu solusinya bagaimana? Nah, saya berharap pertemuan yang akan datang itu kita harus bisa menjaga kebersihan. Nah, mungkin itu penguatan disiplin kelas, dan waktu pembelajaran itu ya saya merasa sudah melakukan penguatan disiplin positif. Ya, artinya nanti dengan seperti itu nanti muncul budaya-budaya yang positif dari perilaku anak itu. Nah, namun ada beberapa hal yang mungkin menurut saya itu kurang gitu menurut saya. Jadi seperti tidak semua anak AO itu termotivasi atau paham dengan keyakinan kelas ini, Artinya mereka itu tidak tahu orientasinya itu apa gitu. Nah, padahal sejak awal sudah ditekankan ini nih bisa sebagai cara untuk menggapai apa yang kamu inginkan. Ya mereka aja nggak punya mimpi mungkin kan seperti itu, nggak punya angan-angan ke depannya seperti apa. Ada ya, tidak semua, hanya beberapa hal, beberapa orang saja di situ. Tapi ya kita melakukan sebuah pendekatan di kelas agar mereka itu ya bisa memahami apa yang menjadi keyakinan kelas itu. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang bagaimana penguatan kelas di disiplin positif di kelas. Oke Pak Darius, baik, berarti sudah Pak Darius merasa yakin gitu ya, sudah menerapkan tentang disiplin positif itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah kemarin dilakukan. Baik, memang kalau dari saya kemarin kan saya juga mengikuti proses pembelajaran itu, memang dari tahapan-tahapan yang memang Pak Darius lakukan itu sudah mengenai dalam setiap proses, entah itu pendahuluannya, di prosesnya maupun di penutupnya. Nah, kemarin kan ada 4 ini ya Pak ya. Yang pertama ada pengecekan kembali kesepakatan kelas. Yeah. Saya boleh menyampaikan ini Pak? Boleh, dari pengamatan saya seperti itu. Ya. Kemarin dari hasil pengamatan saya memang sudah oke sih Pak, semuanya sudah bagus, sudah mengena semua. Nah, di sini saya juga melakukan pencatatan. Nah, di sini kemarin pengecekan kesepakatan kembali itu di awal itu Pak Darius sudah. Bagaimana anak-anak ini dari sini saya tuliskan menanyakan apakah masih mengingat kesepakatan kelas kita kemarin kan itu kan. Ya, kemudian anak juga sudah bisa menyebutkan. Kemudian Pak Darius menawarkan apakah ada yang mau diubah dari kesepakatan kelas kita ini seperti itu. Ya, kemudian dari teknik yang kedua Pak Darius lakukan itu tentang penguatan positif dari perilaku positif. Kemarin di sana itu ketika di awal itu juga Pak Darius menyampaikan seperti tadi, ketika sholat Jumat
itu harus dilakukan. Nah, seperti itu. Kemudian bagi yang cewek nanti untuk sholatnya silahkan berjamaah, itu akan lebih baik lagi. Nah, seperti itu kan. Mereka sudah oleh Pak Darus. Kemudian yang terakhir ini penyadaran tentang konsekuensi. Nah, ini Pak Darus sudah tadi disampaikan juga, mengingatkan kembali tentang kebersihan kelas. Ini sebenarnya penting untuk kamu, kayak restitusi dalam satu kelas seperti itu ya Pak ya. Nah itu sudah oke sih Pak, sudah semuanya sudah mengenal dari hasil dari pra observasi kita yang ingin dicapai Pak Darus apa. Kemudian ketika saya membantu Pak Darus di kelas juga sudah oke. Cuman boleh nggak saya menambah sesuatu seperti itu? Saya butuh masukan ya. Baik, memang disiplin positif ini kita memang butuh waktu yang agak longgar ya Pak ya, untuk bisa berkomunikasi lebih dekat, untuk memaknai sebenarnya dengan suatu disiplin ini nanti kita akan membawanya kemana seperti itu. Jadi yang seperti menjadi catatan Pak Darus. Jadi kita memang butuh waktu yang agak panjang. Mohon dipertimbangkan kembali ketika kita menguatkan tentang disiplin positif ini dengan proses pembelajaran atau tujuan yang akan kita capai. Ketika di sana terlalu panjang kita di awal, memang itu memang butuh panjang ya, tapi mohon dipertimbangkan kembali karena saya melihat ketika di akhir-akhir itu, ketika simpulan itu jadi cepet banget seperti itu pembelajarannya kan, jadi mungkin anak kurang nggak seperti itu tentang simpulannya seperti apa. Tetapi kemarin memang sudah ada simpulan, tetapi saya rasa itu terlalu cepat gitu Pak. Anak-anak KKO kan ya seperti itulah ya, daya tangkapnya memang anak itu ada yang cepat, ada yang enggak seperti itu. Alokasi waktu. Iya, alokasi waktu. Ya. Kemudian ketercapaian itu kurang apa ya Pak? Kurang dicek langsung Pak dari itu Pak ya bisa. Jadi memang manajemen waktu itu untuk, memang kita memang butuh proses panjang ya untuk menanamkan disiplin positif seperti itu, tapi kita manage lah agar tujuan itu lebih klik lagi sama anak-anak seperti itu Pak Darus ya. Mungkin itu. Kemudian tindak lanjut Pak Darus apa tadi sudah menyampaikan ini kan ada kurangnya gitu kan. Memang yang menjadi kendalanya adalah salah satunya itu betul estimasi waktu. Ketika kita menuangkan disiplin positif, kadang kita banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan karakter yang baik yang perlu dilakukan sesuai dengan yang ada kelas. Nah ini menyita banyak waktu. Kemudian memang kemarin itu tahu-tahu lah kok udah jamnya habis gitu ya. Saya kemudian melakukan sedikit kesimpulan, langsung kesimpulannya apa gitu ya tidak. Kemudian refleksinya ya bagaimana apa yang sudah kalian dapatkan, baik apa yang sudah kalian. Mereka pun juga tidak bisa karena waktunya singkat toh, mereka juga tidak bisa mengemukakan apa yang menjadi refleksi itu. Karena keterbatasan waktu dan secara proporsional akhirnya di kegiatan penutup tidak dapat waktu yang baik, yang proporsional seperti itu. Oke, terima kasih masukannya. Kemudian memang nanti tindak lanjut ke depan, insya Allah ya kita akan menguatkan disiplin positif dengan lebih ke seperti adanya manajemen waktu yang lebih baik lagi, Artinya di sini nanti ketika di pendahuluan, inti dan penutup itu benar-benar nanti harus dikasih waktu yang pas dan sangat proporsional. Dan kita menyelipkan di penguatan itu ya di 3 kegiatan itu, di penutup, inti dan pendahuluan. Itu mungkin cara ke depan, dan nanti pendekatan secara proporsional untuk personal untuk penguatan disiplin positif ini juga akan dilakukan, bukan hanya sekedar secara klasikal di kelas, agar anak-anak ya beberapa orang yang mungkin belum paham tentang disiplin positif ini, mereka menjadi lebih paham lagi itu. Jadi kalau tadi restitusinya secara klasikal, ini nanti bisa secara personal. Kemudian untuk tindak lanjutnya berikutnya mungkin nanti berkaitan dengan bagaimana melihat ketercapaian nanti akan dilakukan di formatif akhir, mungkin ada formatif akhir yang
saja. Itu nanti biar nanti bisa melihat bagaimana perkembangan kemajuan anak dalam proses pembelajaran, sehingga nanti bisa menjadi evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Dan mungkin dengan cara yang sederhana saja, cara sederhana yang bisa melihat atau mengukur, dan itu juga akan ada alokasi khususnya. Jadi nanti penutup itu mungkin agak sedikit lebih waktunya lebih panjang daripada pendahuluan mungkin, karena ada beberapa kegiatan yang nanti sifatnya membutuhkan sedikit banyak waktu, seperti refleksi, kesimpulan refleksi, dan formatif di akhir pembelajaran itu. Mungkin itu yang nanti kedepannya. Oke, terima kasih Pak Darus. Kalau dari semua yang Pak Darus lakukan, kira-kira tingkat ketercapaian kemarin ininya berapa persen Pak Darus? Kalau menurut saya sih ya sekitar 75%-an lah. Penerapan disiplin positif. Ya. Kenapa tidak 100 gitu? Ya karena tidak semua murid bisa paham, ya bisa memahami. Karena karakter KKU kan beda dengan karakter reguler. Mungkin saya berikan penekanan perilaku positif, mereka paham. Kita kuatkan perilaku positif, kamu baik. Beri apresiasi, mereka paham. Mungkin kalau anak kakak wah biasa, mungkin seperti itu. Jadi pola 75%, ya, seperti itu. Oke Pak Darus, mungkin seperti itu ya Pak Darus ya. Dari apa yang sudah kita lakukan, dari kita melakukan observasi, kemudian saya observasi Pak Darus di kelas, sampai pada pembentukan pasca ini kita sudah mendapatkan hasil seperti itu ya. Pak Darus sudah merasa bisa menerapkan disiplin positif walaupun itu baru 75%. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi dan rencana apa yang nanti akan Pak Darus lakukan untuk memperbaiki proses tersebut dari beberapa masukan yang tadi saya sampaikan. Jadi setelah kita melakukan percakapan ini, tadi ada refleksi yang akan dilakukan Pak Darus gitu ya. Untuk itu Pak Darus bisa mengisi di form ini mungkin untuk bisa melakukan refleksi dan tahapan-tahapan. Ini pakai pensil dulu nggak apa ya? Ini boleh. Langsung jadi. Jadi nggak? Sebenarnya ada tulisannya gitu. Iya pakai pulpen aja. Biar cetok. Tulisannya ini ada masalah ya. Yo bisa bawa aja nanti yang atas tak isinya. Oke, nomor 1 berarti ini pengembangan diri yang ingin saya lakukan. Itu aktivitas pengembangannya kira-kira apa ini arahan dari Bu Enda ini terkait dengan apa yang rencana tidak lanjut yang tadi saya katakan tadi ya. Mungkin Pak Darus bisa mencari referensi dari video tutorial untuk penerapan disiplin positif. Oh gitu ya. Berarti aktivitas pengembangannya adalah secara mandiri ya. Atau apa itu. Manajemen waktunya kan Pak yang tadi yang dikuatkan itu maksudnya yang diberatkan karena memang butuh proses lama. Mengikuti workshop gitu ya. Oh boleh. Workshop tujuan yang dari sampai menguatkan konsep. Oke Pak Darus, ini menginspirasi saya juga dengan proses pembelajaran ini kan. Terima kasih Pak Darus percakapannya untuk hari ini. Monggo silahkan dilanjutkan untuk aktivitas selanjutnya. Oke. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.